Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pemahaman Alkitab kita, pelajaran Alkitab kita, 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus. Dan kita telah tiba pada ucapan bahagia yang kelima. Mari kita membaca satu ayat, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, kata berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah ucapan bahagia Yesus yang kelima. Dan ini adalah ucapan bahagia yang mengajarkan kepada kita supaya kita ini bermurah hati. Kata murah hati yang digunakan di dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya digunakan kata eleemones. Saya tuliskan bahasa Yunaninya. Eleemones. Eleemones ini ternyata mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama itu adalah murah hati. Arti yang lain adalah cepat merasa kasihan atau cepat merasa iba. Arti yang lain adalah mudah terharu. Nah, kita tahu Yesus itu memiliki sifat murah hati. Dia cepat merasa kasihan. Dia itu mudah terharu. Itulah sebabnya kalau Yesus melihat ada orang sakit, maka dia cepat merasa kasihan. Dia jamah orang sakit itu, dia menyembuhkan orang sakit itu. Satu hari dia melihat begitu banyak orang yang mengikut dia, dan hari sudah hampir senja. Dia merasa kasihan kepada orang banyak itu. Kenapa? Karena mereka mengikuti dia dari pagi dan mereka sedang lapar. Dan itulah sebabnya Yesus memanggil murid-muridnya untuk bisa memberi makan kepada orang banyak itu. Kenapa Yesus berbuat seperti itu? Sebab dia murah hati. Dia cepat merasa kasihan kepada orang banyak itu. Dan kita tahu, dan kemudian terjadilah peristiwa 5 keturunan roti dan 2 ekor ikan memberi makan begitu banyak orang pada waktu itu. Juga kita pernah dengar cerita satu hari ketika begitu banyak orang mengikut Yesus dan mereka begitu haus dan lapar ingin mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dan kemudian Yesus karena belas kasihannya lalu dia meminjam perahu daripada Petrus dan dia naik ke atas perahu lalu dia mulai mengajar orang banyak itu. Jadi saudara perhatikan, Yesus itu adalah seorang yang murah hati. Itulah sebabnya Yesus ingin supaya kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai anak-anaknya juga harus memiliki sifat atau karakter murah hati ini. Dan kalau kita bermurah hati, maka nanti kita pun akan mendapatkan kemurahan. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Jadi kalau kita menabur kemurahan hati, nanti kita juga akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan dan dari orang lain. Puji Tuhan. Nah, bagaimana sih orang yang murah hati itu? Orang yang murah hati itu yang pertama, dia selalu berinisiatif untuk menolong orang. Jadi dia berinisiatif menolong orang. Jadi orang yang murah hati itu kalau dia lihat orang yang lagi susah, maka dia cepat jatuh belas kasihan. Dia mudah terharu. Itulah sebabnya dia berinisiatif
untuk menolong orang yang susah atau yang membutuhkan pertolongan itu. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, Yesus mengajar tentang seorang Yahudi yang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok. Bukan hanya dirampok saja, tapi juga dipukuli sampai hampir mati. Lalu dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Dan kemudian ada seorang imam yang lewat dan dia melihat orang yang dirampok itu, dan dia biarkan begitu saja. Padahal imam itu adalah orang Yahudi, sesama suku Yahudi, tapi dia tidak tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang yang hampir mati itu. Lalu kemudian ada orang Lewi juga lewat di situ. Orang Lewi juga adalah orang Yahudi. Waktu dia lihat orang yang hampir mati itu juga tidak tergerak oleh belas kasihan dan dia lewatin saja. Kemudian ada seorang Samaria. Saudara-saudara, orang Samaria dan orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu hubungannya tidak harmonis. Karena orang Samaria dianggap sebagai warga negara kelas 2 yang selalu dipinggirkan oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi benci kepada orang Samaria. Tapi coba saudara perhatikan, orang Samaria itu ketika melihat ada orang yang hampir mati, lalu dia tergerak oleh belas kasihan. Dia kemudian berhenti dan dia menolong orang yang hampir mati itu. Saudara-saudara, dari kisah ini ada hal-hal yang penting yang kita bisa pelajari tentang orang murah hati yang menolong orang. Saya menemukan bahwa orang yang murah hati ketika dia menolong orang, maka dia tidak akan memandang latar belakang orang itu. Apa sukunya, apa agamanya, apa status atau derajat sosialnya. Dia tidak pandang itu semua. Kenapa saudaraku? Karena memang dia itu mudah terharu. Dia jatuh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan bantuan itu. Jadi dia tolong saja orang itu. Itu orang murah hati. Sama seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini dia tidak peduli bahwa yang dia tolong itu adalah orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu benci sama dia. Tapi dia tidak peduli. Dia belas kasihan kepada orang. Saya mendorong setiap saudara-saudara harusnya memiliki karakter yang seperti ini. Mari kita mau bisa menolong orang lain. Tidak usah kita melihat bagaimana latar belakang orang itu. Kadang-kadang ada orang dia mau tolong orang kalau dia sesama suku atau dia sesama iman, maka dia tolong. Tapi kalau dia beda iman atau beda suku, atau mungkin dia itu orang yang beda derajat sosialnya dengan dia, beda golongannya dengan dia, dan dia tidak mau tolong. Nah, saya harap supaya saudara-saudara mulai memiliki sifat murah hati ini, menolong orang tanpa melihat latar belakang orang itu. Yang kedua, saya menemukan dari kisah Samaria ini bahwa orang murah hati kalau dia menolong orang, maka dia menolong dengan memberikan yang dia miliki. Coba perhatikan orang Samaria itu. Dia memberikan waktunya yang harusnya dia menuju ke sebuah kota. Tapi saudaraku, gara-gara dia harus menolong orang yang dirampok ini, dia korbankan waktunya. Dia harus menginap semalam di penginapan. Jadi dia memberikan waktunya. Bukan hanya memberikan waktunya, tapi juga dia memberikan tenaganya. Dia mengangkat orang yang hampir mati itu ke atas keledainya. Lalu kemudian dia bawa ke penginapan. Jadi dia memberikan tenaganya. Bukan hanya waktu tenaganya dia berikan, tetapi juga dia memberikan uangnya. Dia panggil pemilik penginapan, dia kasih 2 dinar dengan pesan ini adalah ongkos perawatan. Nanti kalau saya balik lagi, kalau misalnya ongkos perawatannya lebih besar, saya akan kembalikan uangnya. Jadi saudaraku, lihat ini orang Samaria, dia berikan waktu, dia berikan tenaga, dia berikan hartanya untuk menolong orang Yahudi yang dirampok ini. Saudara-saudara,
ketika kita ingin menolong orang, ketika orang itu membutuhkan waktu kita, membutuhkan tenaga kita, membutuhkan mungkin harta kita, maka ketika kita murah hati, kita akan bisa memberikannya kepada orang itu. Nah, kalau orang yang kikir, maka dia pasti akan hitung-hitungan. Tapi kalau orang yang murah hati, dia tidak akan hitung-hitungan. Nah, karakter seperti inilah yang harus kita miliki. Sekali lagi, kalau kita suka menolong orang, cepat jatuh belas kasihan kepada orang, apa yang kita tabur nanti kita akan menuai. Nanti satu hari ketika kita butuh pertolongan orang, ada orang juga yang akan tolong kita. Atau nanti satu hari ketika kita butuh pertolongan, Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak berkemurahan hati, kita selalu keras hati, kita selalu tahan hati kita pelit, kita kikir, kita nggak pernah tergerak untuk menolong orang, maka juga nanti kita tidak pernah akan menerima pertolongan dari orang lain. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Bagaimana lagi orang yang murah hati itu? Orang yang murah hati itu yang kedua, dia selalu ingin menambahkan nilai orang lain. Jadi dia bukan hanya inisiatif menolong orang, tapi yang kedua, dia ingin menambahkan nilai orang lain. Nilai atau value dari orang lain. Bagaimana caranya dia menambahkan nilai orang lain? Yaitu dengan memberdayakan orang itu, ya. Yaitu dengan meningkatkan kapasitas orang itu. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana caranya dia memberdayakan, meningkatkan kapasitas orang itu? Contoh sederhana saja, orang murah hati itu dia suka membantu orang lain dengan menyekolahkan orang lain. Atau mungkin membiayai orang untuk bisa ikut kursus ini, ikut seminar ini. Kenapa? Karena dia ingin memberdayakan orang itu. Dia ingin menambahkan kapasitas orang itu. Juga dia mungkin bisa membagikan pengalamannya atau membagikan ilmunya kepada orang lain. Kalau dia seorang guru atau seorang dosen, dia tidak pelit untuk membagikan ilmunya kepada mahasiswanya atau kepada siswanya. Itu dosen atau dia guru yang murah hati. Tapi juga ada dosen, ada guru yang tidak murah hati ya, yang pelit ilmu. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Makassar, saudaraku, saya kuliah di sebuah perguruan tinggi jurusan teknik sipil, dan ada seorang dosen saya, dia terkenal sekali, seorang dosen yang jago membangun ya. Pokoknya ilmunya banyak lah dalam hal membangun proyek-proyek besar. Nah, tapi kalau dia ngajar kami di kelas, dia nggak pernah membagikan ilmunya, pelit ilmunya. Nggak pernah tuh dia kasih tahu ini rumusnya, ini kuncinya, jarang sekali. Dia suruh kami yang cari sendiri, saudaraku. Dia suruh kami yang belajar sendiri. Jadi dia jarang ngajar di kelas, dia jarang ngomong di kelas, dia jarang membagikan ilmu di kelas. Dia lebih banyak duduk diam, lalu memperhatikan kami belajar. Saudara-saudara, padahal dia sebenarnya punya banyak ilmu, tapi dia pelit membagikan ilmunya. Nah, jangan sampai saudara menjadi orang yang pelit ilmu. Kalau saudara banyak ilmumu, maka bagikanlah kepada orang lain. Dan memang beda dosen yang murah hati atau guru yang murah hati dengan dosen yang pelit atau guru yang pelit. Jadi memang kita ini harus menjadi orang yang selalu mau meningkatkan value orang lain. Kita terpanggil untuk membuat orang lain lebih maju, lebih bertumbuh, lebih berkembang. Itu orang yang murah hati.
Alkitab memberikan contoh kepada kita. Di Perjanjian Lama ada seorang yang namanya Daud. Daud itu satu hari ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia bersembunyi di sebuah goa namanya Goa Adulam. Lalu Alkitab mencatat ada orang yang kemudian ada 400 orang yang datang bergabung dengan Daud di Goa Adulam. Dan 400 orang itu bukan orang baik-baik. Itu orang bermasalah semuanya. Ya, punya banyak masalah, ya, orang yang sedang sakit hati, lalu orang yang dikejar-kejar debt collector. Pokoknya ini orang bermasalah. Tapi coba lihat, ketika 400 orang ini dipimpin oleh Daud kemudian menambahkan nilai mereka. Dari orang yang bermasalah menjadi orang yang luar biasa. Karena kelak 400 orang ini menjadi tentara-tentaranya Daud yang gagah perkasa. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud meningkatkan kapasitas mereka. Daud melatih mereka untuk berperang. Daud juga merubah karakter mereka. Jadi orang yang sakit hati menjadi orang yang sekarang pejuang atau menjadi seorang saudaraku pahlawan. Ini luar biasa saudaraku. Jadi itu yang Daud miliki. Dia seorang yang menambahkan nilai orang lain. Saya berdoa biar kita semuanya memiliki karakter murah hati seperti ini. Suka menambahkan nilai orang lain. Kalau kita punya karyawan atau kita punya bawahan atau kita punya teman atau kita punya anak atau siapa saja yang dekat dengan kita, harusnya kita ini menambahkan nilai mereka, menambahkan kapasitas mereka. Di Perjanjian Baru ada yang kita kenal namanya Paulus, rasul Tuhan yang luar biasa. Paulus juga adalah seorang yang punya karakter murah hati. Dia adalah orang yang suka menambahkan nilai orang lain. Contohnya ada seorang anak rohaninya yang bernama Onesimus. Siapakah Onesimus ini? Onesimus ini ternyata dulunya adalah seorang budak yang kemudian melarikan diri dari tuannya yang bernama Filemon. Nah, kemudian Onesimus ini bertemu sama Paulus, lalu bertobat, lalu kemudian dimuridkan oleh Paulus, dimentor oleh Paulus, dan kemudian menjadi seorang kawan sekerja Paulus. Bayangkan, dari budak menjadi kawan sekerja Paulus. Itu karena Paulus mengupgrade Onesimus. Paulus ini menambahkan nilai Onesimus. Paulus ini menambahkan kapasitas Onesimus. Bukan hanya itu, tapi Paulus juga menulis surat kepada Filemon. Filemon ini adalah mantan majikannya Onesimus. Minta supaya Filemon ini membebaskan Onesimus. Bahkan Paulus mau membayar, kalau toh harus dibayar, maka Paulus mau supaya biarlah Paulus yang membayar harga pembebasan dari Onesimus. Ini luar biasa saudara-saudara. Mari kita harus punya karakter seperti Paulus ini yang mau menambahkan nilai orang, bahkan rela berkorban bagi orang supaya orang itu bisa lebih maju, lebih bertumbuh, lebih berkembang. Dalam hal rohani juga demikian saudara-saudara. Kita ini harus punya kerinduan untuk selalu membuat orang semakin rohani, semakin dewasa dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin takut Tuhan. Itu berarti kita menambahkan nilai orang itu. Nah, ini adalah orang yang murah hati. Nah, bagaimana orang yang murah hati? Yang pertama tadi, orang yang murah hati adalah orang yang suka inisiatif untuk menolong orang lain. Yang kedua, orang yang murah hati adalah orang yang selalu menambahkan nilai orang lain. Sekarang yang ketiga, orang yang murah hati itu adalah orang yang selalu bersedia mengampuni. Selalu bersedia mengampuni. Jadi ternyata murah hati bukan hanya bicara menolong orang, bukan hanya bicara menambahkan nilai orang lain, tapi juga
murah hati itu bicara kita mengampuni orang lain. Kenapa murah hati bicara juga mengampuni orang lain? Ingat baik-baik bahwa arti daripada eleemones ini adalah mudah terharu, cepat merasa kasihan. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada dia, lalu orang yang bersalah itu datang minta pengampunan atau minta maaf, maka orang yang murah itu cepat terharu, makanya dia ampuni. Dia cepat merasa kasihan, makanya dia ampuni. Itulah sebabnya yang ketiga dari orang yang murah hati, dia selalu bersedia mengampuni. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang murah hati, makanya dia selalu bersedia mengampuni kita. Ya. Satu hari ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang bersalah kepada kau? Apakah 7 kali? Yesus berkata, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya memberikan pengampunan yang tak terbatas. Lah, kalau Yesus mengajar bahwa kita ini harus mengampuni tak terbatas kepada orang yang bersalah kepada kita, pasti dia juga memberikan pengampunan yang tak terbatas kepada kita. Kapanpun kita berdosa, kapanpun kita bersalah, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan melupakan kesalahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Dia selalu bersedia untuk mengampuni kita. Nah, karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita juga harus bersedia mengampuni orang lain. Sayangnya ada banyak orang Kristen, ada suaminya, istrinya bersalah kepada dia, atau ada anaknya, orang tuanya, mantunya, mertua atau temannya bersalah kepada dia, dan mereka sudah minta maaf, tapi dia belum ampuni. Dia masih dendam, dia masih benci, dia masih kepahitan kepada orang itu. Orang murah hati tidak pernah akan hidup di dalam kepahitan, tidak pernah akan hidup dalam kebencian. Kenapa? Karena orang yang murah hati, dia pasti selalu akan mengampuni. Kalau saudara mau bebas dari kepahitan, saudara mau bebas dari dendam, dari kebencian, maka jalan satu-satunya adalah saudara harus mengampuni orang. Tanpa pengampunan, maka nanti kebencian akan terus berbekas. Tanpa pengampunan, kepahitan akan terus bertumbuh. Saya dorong saudara-saudara untuk belajarlah mengampuni. Dan kalau saudara mau mengampuni, maka memang harus miliki karakter murah hati. Ada seorang yang namanya Jordan Howe. Dia ini seorang anak muda. Satu hari dia mencuri pistol daripada ayah tirinya, dia bawa ke sekolah, lalu dia tembakkan ke temannya yang namanya Lourdes. Saudara, Lourdes kemudian meninggal. Kejadian ini di Amerika. Dan saudara, ayah Lourdes yang bernama Guzman Jesus itu merasa sedih sekali, merasa marah sekali. Tapi kemudian satu hari waktu pengadilan sedang berlangsung, Guzman Yesus kemudian secara terbuka menyatakan melepaskan pengampunan kepada Jordan Howe ini. Dan bukan hanya melepaskan pengampunan, tetapi juga meminta supaya hukuman Jordi ini diperingan. Nah saudara, kenapa sampai ini Guzman dia bisa mengampuni dan dia bisa meminta keringanan hukuman untuk pembunuh anaknya? Rupa-rupanya Guzman ini mengalami sebuah pengalaman rohani dan dia kemudian bisa melepaskan pengampunan karena dia punya pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Bukan hanya itu saudaraku, tapi juga rupanya itu adalah permintaan daripada anaknya sebelum meninggal untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saya mau bilang kepada saudara, pengampunan itu memang sulit sekali bagi orang yang keras hati, tapi pengampunan akan mudah kita lakukan kalau kita murah hati.
Kenapa kita harus mengampuni? Sebab kalau kita mengampuni, kita pun akan mendapatkan pengampunan. Sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, kita keraskan hati kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Apakah ada ayatnya? Ada. Coba kita membaca ayatnya. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga akan mengampunimu juga. Terus? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Nah, kita seringkali minta pengampunan kepada Tuhan kalau kita berdosa. Tapi kita tidak mau mengampuni kalau ada orang bersalah kepada kita dan minta pengampunan kepada kita. Karena itu saya mendorong setiap saudara yang hari ini masih mungkin belum mengampuni orang yang bersalah kepadamu, saya dorong saudara, lepaskanlah pengampunan. Supaya dosamu juga bisa diampuni oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita belajar hari ini bahwa orang yang murah hati, dia selalu bersedia mengampuni. Kenapa? Karena dia cepat merasa kasihan, dia mudah terharu. Nah, ternyata ada penghalang orang menjadi murah hati. Apakah penghalang orang menjadi murah hati? Ada dua penghalangnya. Penghalang yang pertama itu adalah mentalitas miskin. Mentalitas miskin. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan mentalitas miskin ini adalah orang yang punya sifat malas dan suka minta-minta dan hanya mau mengambil. Beda dengan orang yang mentalitasnya kaya. Orang mentalitas kaya, dia rajin, dia tidak suka minta-minta tapi dia suka bekerja, dan dia tidak suka mengambil tapi dia suka memberi. Jadi beda saudara-saudara. Nah, kalau saudara miskin harta tapi mentalitasmu kaya, maka tidak lama lagi saudara akan mengalami pemulihan keuangan. Tapi kalau saudara miskin harta dan mentalitasmu miskin, maka saudara akan miskin selama-lamanya. Jadi kalau saudara miskin harta plus mentalitasmu miskin, maka saudara akan miskin selama-lamanya. Tetapi kalau saudara miskin harta, tapi saudara mentalitasnya kaya, maka saudara akan mengalami terobosan keuangan. Nah, ada orang memang saudaraku, karena memang sudah lama dia jadi orang miskin, sudah terbiasa dia meminta-minta, sudah terbiasa dia menjadi malas, sudah terbiasa hanya ngambil saja. Itulah sebabnya kemudian terbentuklah mentalitasnya menjadi mentalitas miskin. Saya mendorong setiap saudara mungkin hari ini masih hidup di dalam kemiskinan. Jangan sampai mentalitasmu terbentuk menjadi mentalitas miskin. Sebab kalau mentalitasmu menjadi mentalitas miskin, maka kau tidak mungkin akan bisa menjadi orang yang murah hati. Dan kalau saudara tidak murah hati, pasti 3 hal ini tidak akan saudara pernah lakukan. Karena itu saya dorong setiap saudara yang mungkin hari ini masih mengalami miskin keuangan, miskin harta, it's okay. Belajarlah sekarang punya mentalitas yang kaya, maka pasti nanti satu hari saudara akan mengalami terobosan keuangan. Nah, ada nggak orang yang miskin harta tapi mentalitasnya kaya? Ada. Alkitab memberikan contoh.
janda yang di bait Allah misalnya. Dia itu adalah janda yang sangat miskin, tapi ternyata mentalitasnya kaya. Buktinya apa? Dia memberi, dia masukkan persembahan 2 peser, dan itu adalah seluruh hartanya yang dia miliki. Luar biasa saudaraku ya, mentalitasnya kaya, makanya dia mau memberi. Nah, contoh yang lain lagi adalah jemaat Makedonia. Coba kita dengar apa kata Alkitab tentang jemaat ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, miskin harta. Namun mereka kaya dalam Tapi kemurahan. mereka kaya dalam kemurahan. Mereka punya mentalitas yang kaya. Terus? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka punya mentalitas yang kaya. Karena itu mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, saya dorong saudara-saudara untuk memiliki mentalitas yang kaya. Walaupun mungkin hari ini kau masih miskin harta, miskin keuangan, tidak apa-apa, yang penting mentalitasmu dibaharui. Jadi penghalang orang menjadi murah hati adalah mentalitas yang miskin. Penghalang yang kedua orang menjadi murah hati adalah kikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kikir itu artinya menghemat yang kelewat batas. Jadi terlalu menghemat. Boleh nggak kita menghemat? Boleh saja saudaraku, tapi jangan terlalu menghemat. Itu kikir namanya ya. Contohnya nih saudaraku, saking saudara mau menghemat, akhirnya tiap hari hanya makan bubur. Pagi, siang, malam bubur. Bukan bubur ayam saudaraku, bubur pakai garam. Kenapa? Karena mau menghemat. Itu bukan menghemat, itu kikir namanya. Terlalu menghemat, itu namanya kikir. Dan ternyata kalau saudara kikir, saudara tidak mungkin akan bisa menjadi orang yang murah hati. Bagaimana saudara bisa menjadi orang yang murah hati kalau saudara kikir? Bagaimana saudara cepat merasa kasihan, cepat menolong orang, cepat memberi kepada orang kalau saudara kikir? Karena itu saudara harus mematahkan karakter yang tidak baik ini. Ternyata firman Tuhan berkata orang yang kikir itu tidak masuk kerajaan Allah. Coba kita baca ayatnya saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ayat ini saudaraku berisi daftar orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ternyata salah satunya adalah orang kikir. Kalau saudara kikir, maka saudara tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Karena itu kita perlu bertobat saudaraku. Jangan jadi orang kikir, harus jadi orang murah hati. Nah saudara, jadi berbahagialah saudara yang hidup sebagai orang yang murah hati. Karena nanti saudara akan beroleh kemurahan. Kemurahan dari sesama kita dan juga tentunya kemurahan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dan selamat menjadi orang yang murah hati. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur kalau Bible for Everyone ini setiap Kamis ditayangkan dan banyak orang yang diberkati. Nah, saya mendapat banyak masukan kalau jamnya itu kepagian. Bisa nggak jamnya dimundurkan setengah jam?
Saya pikir baik juga kita mundurkan setengah jam. Itulah sebabnya mulai Kamis depan, Bible for Everyone, kita akan mulai jam 7:30 malam. Saya ulangi, mulai Kamis depan, Bible for Everyone akan kita mulai tayangnya 7:30 malam. Puji Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara berkata, ya saya orangnya, saya selama ini mentalitas miskin, malas, saya suka meminta-minta, saya hanya mengambil saja tidak pernah memberi, dan malam ini saya mau bertobat. Ya saya orangnya selama ini saya kikir, dan malam ini saya mau bertobat. Taruh kedua tanganmu di dadamu dan saya mau berdoa bagi engkau. Tuhan, engkau melihat setiap umatmu, mereka menaruh kedua tangannya di dada mereka. Ada penghalang yang membuat mereka tidak bisa menjadi orang yang murah hati. Oh Tuhan, mereka punya mentalitas miskin, mereka kikir. Ampunilah mereka ya Tuhan, ampunilah mereka. Biar Roh Kudus membaharui mereka, sehingga mulai malam ini mereka murah hati dan mereka bisa beroleh kemurahan dari Tuhan. Jamah setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan.